Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, kali ini kami berada di rooftop lantai 4 kembali, ya, dalam suasana yang sore yang mendung. Akan berbagi tips kembali mengenai melon, ya. Waktu itu kita sudah panen melon, ya teman-teman. Nah, kita sudah bersihkan dan kita sudah tanamin bibit melon yang baru, yaitu melon jenis Alisa F1 dan Antelope, ya, yang katanya lebih premium lah dari sisi jenisnya, seperti itu. Kita akan berbagi tips yang lain bagaimana melon itu maksimal pun buahnya maksimal besarnya. Oke. Ya. Nah, teman-teman, untuk membuat tanaman melon yang kita tanam itu menghasilkan buah yang besar yang maksimal, ternyata ada filosofinya loh, ya. Jadi kalau untuk pemula terutama, ya, kalau kita menanam melon, ya, sekitar 3 minggu, ya, ketika dia sudah bisa tumbuh dengan baik, melon itu akan mulai berbunga dan memunculkan bakal buahnya, ya. Selama lebih kurang 50 hari, bakal buah ini akan membesar menjadi buah melon, ya, yang bisa kita panen, ya, totally 70 hari sejak bibit kita tanam, seperti itu. Nah, tetapi untuk menghasilkan buah yang besarnya maksimal dan yang bagus, kita mesti ada triknya, ya, ada tipsnya, teman-teman. Teman-teman, salah satu hal yang harus dilakukan dalam merawat tanaman melon adalah melakukan pemangkasan. Tujuan dari pemangkasan pada cabang tanaman adalah agar hasil fotosintesis yang dilakukan oleh daun disalurkan hanya ke bakal buah saja. Nah, ini kita berbagi tips berdasar pengalaman saja, ya, untuk melakukan pemangkasan. Tipsnya sebagai berikut. Yang pertama, ya, untuk menghasilkan sirkulasi udara, ya, yang lancar, kita memelihara satu cabang utama yang kita sebut cabang primer atau batang primer. Di setiap ketiak daun akan muncul cabang yang kami sebut dengan cabang sekunder. Nah, pemangkasan cabang dapat dimulai dari daun ke-1 sampai daun ke-4. Ya, jadi cabang sekunder dari 1 sampai 4 kita harus potong, teman-teman, seperti ini, ya, dipotong, ya. Cabang ke-1 sampai ke-4 dan cabang 13 sampai 25 kita harus potongin, ya. Nah, cabang sekunder pada daun ke-5 sampai daun ke-12 kita pelihara sebagai tempat bakal buah, ya. Jadi kalau dari daun ke-5 sampai 12 kan kemungkinan ada 7 sampai 8 buah. Nah, kita akan pilih dan kita pelihara hanya 4 buah yang akan dibesarkan. Jadi apabila tidak dilakukan pemangkasan, memang satu pohon melon itu dapat menghasilkan 5 sampai 20 buah. Ya, setiap cabang sekunder itu akan menghasilkan 1 sampai 2 buah, tapi kita hanya ambil 1 buah setiap cabang dengan menyisakan 2 buah daun, ya. Nah, di cabang sekunder yang buahnya kita pelihara, ya, itu hanya disisakan 1 buah dan 2 daun, ya, teman-teman. Pada daun ke-13 sampai 25 semua cabang sekunder kita potong. Pada daun ke-26 batang primer kita potong. Oke, kami ulangi, teman-teman, ya. Cabang sekunder yang akan kita pelihara untuk bakal buah daun ke-5 sampai dengan ke-12.
Nah, setiap cabang sekunder ini akan muncul 1 sampai dengan 2 buah. Tetapi hanya kita sisakan 1 buah dan 2 daun. Berarti kalau 5 sampai dengan 12 harusnya kan ada 7 sampai 8 ya teman-teman. Tapi kita akan pilih hanya 4 buah yang akan kita besarkan. Nah, berdasar pengalaman juga buah yang akan maksimal besarnya itu adalah buah di cabang daun yang ketujuh. Untuk cabang sekunder di daun ke-13 sampai daun ke-25 ya, kita harus potong ya teman-teman ya. Kita harus potong, jangan sayang-sayang. Sedangkan ke daun ke-26 batang primernya yang kita potong. Oke teman-teman, jadi yang perlu diingat ya teman-teman ya, melon yang akan besar dengan sempurna itu dimulai dari daun ke-7 ya. Ini filosofi melon ya, jadi ada 7 benua, 7 samudra, kemudian 7 lapis langit, dan ternyata melon pun ya Allah menciptakan melon pun buahnya yang terbesar itu ataupun yang tumbuh dengan baik itu biasanya ada di daun ke-7. Oke. Jadi itu saja tips ataupun filosofi melon yang perlu teman-teman ketahui untuk apalagi untuk pemula ya. Jadi jangan sayang-sayang teman-teman kalau kita melihat melon kita itu tumbuh dengan subur dan keluar semua bakal-bakal buahnya. Tidak akan sempurna kalau kita tidak melakukan treatment melalui pemotongan di setiap ataupun di cabang-cabang sekunder yang seperti yang saya sampaikan tadi. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan saksikan terus tips-tips dari kembang mangkok berikutnya. Tetaplah menjadi diri sendiri, terus semangat dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.